Iya gini, setiap impor itu selalu menguntungkan, pasti. Ya. Saya pastikan. Ya. Kan, ya menguntungkan sudah, orang yang mengimpor ya, siapapun pasti, dia. Siapapun dia, entah pemerintah entah swasta. Pasti akan menguntungkan mereka. Ya. Nah, karena apa? Karena disparitas harga antara komoditas pangan yang dipasarkan di internasional dengan harga domestik, disparitasnya cukup tinggi. Ada juga orang mengatakan, tapi gula ini kan suka sekali jadi bahan komoditi untuk permainan spekulan. Ya kan? Mereka-mereka yang dapatkan license import itu seperti menikmati gula-gulanya. Karena kalau dapat misalnya semacam the right to import, ya kan? Saya nggak tahu itu apa, izin importasi lah, izin impor. Wah, bisa kipas-kipas kita kan? Keuntungan tuh langsung. Kita ngimpor sekian akan dimakan oleh Bulog ya atau apa? Ya, impor kan ada dua, Mas. Yang satu yang dilakukan oleh pemerintah. Ya, kan? Ini saya bicara swasta lah, swasta. Swasta kan biasanya dia memproduksi untuk GKR, gula kristal rafinasi. Gula kristal rafinasi untuk keperluan industri. Intinya adalah kalau kita bicara tentang korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kan, makin besar impornya, makin aduhai kan begitu. Makin aduhai, ngentitnya gitu. Itu gimana? Isu seperti ini gimana kemudian kita berdasarkan data dan fakta yang dipunyai Prof. Andreas? Iya gini, setiap impor itu selalu menguntungkan, pasti. Ya. Saya pastikan. Ya. Kan, menguntungkan orang yang mengimpor ya, siapapun pasti, dia. Siapapun dia. Entah pemerintah entah swasta, pasti akan menguntungkan mereka. Nah, karena apa? Karena disparitas harga antara komoditas pangan yang dipasarkan di internasional dengan harga domestik, disparitasnya cukup tinggi. Jadi itu. Oh, yang domestik jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi dibanding harga internasional. Dan itu pembentukan mekanisme pasar atau kebijakan pemerintah? Nah, ini gini, beberapa teman mungkin sering lupa bahwa harga yang terbentuk di pasar internasional itu karakternya low artificial price. Sebagai contoh saja gini, Mas, tahun 2017 Thailand itu kelebihan stok surplus 12 juta ton beras. Bisa dibayangkan pada saat itu Thailand jualan beras yang sudah umurnya setahun di harga 110 US dollar per ton. Bisa dibayangkan itu berapa kalau sekarang dikonversi ke sekarang ini ya sekitar 1.600 rupiah per kilo. Itu beras premium. Lalu apakah biaya produksi di Thailand segitu? Ya pasti enggak lah kan. Untuk itu kenapa harga yang terbentuk di pasar internasional kita harus hati-hati. Bisa jadi yang biasanya terjadi adalah low artificial price. Harganya rendah tapi artificial sesungguhnya. Kenapa artificial? Yang pertama karena surplus. Surplus kan harus dikeluarkan at all cost kan? Itu. Lalu kedua, terutama negara maju itu subsidi ke pertaniannya luar biasa besar. Amerika Serikat untuk subsidi pangan kan, dan di pertanian di dalamnya itu kalau dirupiahkan per tahunnya 1.200 triliun. Sehingga Amerika bisa menggelontorkan gandum ke Indonesia dengan harga yang relatif murah. Itu sebagai salah satu contoh. Bisa menjual kedelai ke Indonesia dengan harga yang jauh lebih murah dibanding biaya produksi kedelai di Indonesia. Sama ceritanya untuk semua komoditas. Kalau nggak seperti itu ya kita nggak akan impor lah pasti. Ngapain? Itu, Mas. Kita bacakan beberapa komentar Sobat Era sekalian. Nanti kalau kebetulan azan kita berhenti dulu, Mas ya. Nanti kita lanjutkan sebentar karena saya tahu Mas
Prof Andreas ada kerjaan setelah ini. Ya. Kerjaannya bertemu orang pasti. Narasumber Mas, suruh ngoceh juga. Oke, ada diskusi ya? Ya, AMPI, Angkatan AMPI. Muda Pembaruan Indonesia, mengundang saya. Ngomong ini. soal swasembada pangan. Swasembada pangan ya. Oke, nanti kapan-kapan Prof ya kita bicara mengenai program pemerintahan Presiden Jokowi soal ketahanan pangan, ketahanan energi kan. Jokowi atau Prabowo Mas? Oh Prabowo. Udah lewat. Saya sih sebenarnya bukan, itu nggak sengaja saya nyebut. Tapi di bawah alam sadar saya, emang Mas sudah Prabowo sekarang ya? Jangan gitu Mas. Saya balik lagi ya kan. Konsumsi memang betul. Konsumsi gula itu ada dua Mas. Yeah. Yang satu tadi konsumsi gula untuk masyarakat ya. Yang kita sebut sebagai gula pasir. Ya. Kalau bahasa teknisnya tadi gula kristal putih itu kan gula pasir yang dijual di toko-toko itu kan ya. Lalu yang kedua gula rafinasi. Nah, memang kebutuhan gula pasir yang kita konsumsi sehari-hari itu juga terus mengalami peningkatan. Kalau sekitar 40-an tahun yang lalu itu baru kira-kira konsumsinya sekitar 2 juta ton. Saat ini sudah 3 juta ton lebih Mas. Oke. 3 juta ton lebih, sedangkan produksi gula kristal putih dari produksi tebu dalam negeri itu hanya sekitar ya 2,3, 2,4. Jadi semakin lama selisih di gula kristal putih pun juga semakin besar. Oke. Apalagi gula rafinasi. Rafinasi lebih tinggi lagi. Gula rafinasi ini untuk industri. Iya, untuk industri makanan dan minuman, tapi kan masuknya ke perut orang Indonesia juga. Artinya, jadi itu satu-satunya cara bukan mengurangi konsumsi gula tapi meningkatkan produksi gula ya. Karena konsumsi itu kondisio sine qua non, enggak terelakkan gitu ya. Ya, enggak terelakkan karena pertambahan penduduk ya. Terutama karena pertambahan penduduk, lalu perkembangan industri. Industri makanan minuman itu kan pertumbuhannya 5-6% Mas per tahun. Pertumbuhan penduduk saat ini 1,2%, bisa dibayangkan kan? Berarti ya otomatis pasti kebutuhan gula untuk industri semakin lama semakin meningkat. Iya. Dan jadi itu nggak bisa dihindari itu. Nah, jadi ya otomatis memang betul langkah yang tercerdas itu sebenarnya meningkatkan produksi gula dalam negeri. Jadi itu dan setiap pemerintahan sejak zaman SBY ada program swasembada gula. Lalu isinya apa? Ya isinya cong kan. Jokowi juga ada program swasembada gula, isinya apa ya kita lihat sendiri kan. Song juga. Karena apa? Selama tadi sudah saya sampaikan 43 tahun luas lahan tebu nggak meningkat-ningkat, bisa dibayangkan. Sekarang ada lahan tebu apa 1 juta hektar atau apa yang di Merauke itu. Itu lahan tebu ya? Kalau saya lihat itu ya Mas ya, itu ya utopi sajalah, mimpi sajalah, udahlah. Kenapa mimpi? Karena apa itu kan sebenarnya sudah dikembangkan pada proyek MIVE zamannya Susilo Bambang Yudhoyono. Dan nggak berhasil? Ya nggak ada ceritanya lah sampai sekarang, Song kan. Jadi MIVE itu mengembangkan MIVE itu Merauke Integrated Food and Energy Estate. Iya. Energinya apa ya? Salah satunya tebu itu kan. Itu tebu dan kelapa sawit sudah barang tentu. Iya. Tebu nggak berhasil sama sekali Mas. Itu. Sehingga ya sudah. Kondisinya seperti ini. Pertanyaannya, kenapa kita nggak berhasil meningkatkan produksi tebu? Bahkan ada satu cerita, ada almarhum Faisal Basri di sini. Petani kita itu buka lahan tebu atas perintah Brazil katanya. Jadi, ada di mana, di daerah mana. Jadi mereka buka lahan tebu bukan untuk produksi nasional, tetapi untuk Brazil. Dan hasilnya tentu dikirim ke sana, lalu kita impor pula, jangan-jangan ya. Enggak lah, kalau itu enggak. Jadi gini, cerita tebu. Indonesia itu pernah menjadi eksportir gula terbesar nomor 2 di dunia, bisa bayangkan. Setelah Brazil. Oh enggak, setelah Kuba pada saat itu. Kuba ya tahun 1930. Waduh. Jadi itu Mas, tebu ditanam di mana saat itu Mas? Di lahan-lahan sawah di Pulau Jawa. Oke. Ya. Jadi setelah itu kemudian mulai bergeser, kita mulai masuk tahun 60-an, 70-an. Tebu masih ditanam di lahan-lahan sawah di Pulau Jawa, kemudian terusir pelan-pelan.
Tahun 80-an itu saya pas kebetulan survei sosial ekonomi pada saat itu mata kuliah ekonomi pertanian. Sosek ya? Sosek. Itu pada waktu itu survei di Klaten, Mas. Di Klaten tahun 80-an masih ada yang disebut sebagai sistem gelebakan. Gelebakan itu apa? Nanti kelompok A ini harus tanam tebu. Dipaksa oleh pemerintah. Lalu kemudian setelah itu nanti pindah. Dan karena apa? Kalau petani diminta sukarela nanam tebu, nggak mau. Oke. Karena lebih untung nanam padi. Tebu kan umurnya setahun, Mas. Setahun. Kecuali petani-petani kaya yang lahannya berhektar-hektar. Berapa lama panennya? 13 bulan. 12 sampai 13 bulan, setahun, kan? Nah, berarti mending padi yang bisa 2 kali setahun. Bisa 2 kali 3 kali kan. Untuk itu perlahan-lahan tebu terusir dari Pulau Jawa, kebun tebu. Akibatnya apa ya? Produksi semakin lama semakin turun. Tebu dilimpahkan ke luar Jawa, di Kalimantan ada, di Pleiari, di mana. Tapi semuanya nggak berhasil, Mas. Ada memang di Sumatera yang cukup berhasil, pabrik gula swasta yang memiliki tebu, kebun tebu di Sumatera, ya kan, itu ada. Tapi di wilayah-wilayah tertentu nggak ada yang berhasil. Dicoba buka di Merauke melalui Merauke Integrated Food and Energy Estate, zamannya SBY tahun 2008, gagal total, kan. Lalu kemudian di Kalimantan, sebagian Kalimantan juga dibuka zamannya Jokowi, gagal total, nggak ada ceritanya lagi. Sehingga ya sudah segitu itu aja lah. Lahan tebu kita nggak meningkat-ningkat. Why gagal total itu kok terkesan begitu? Ya sudah barang tentu banyak hal ya, Mas ya. Ya sudah barang tentu yang pertama yang teramat penting adalah faktor tanah dan iklim, kan. Tebu kan juga memerlukan kan tanah yang relatif baik untuk menumbuhkan mereka. Kalau enggak produktivitasnya rendah. Ketika produktivitasnya rendah, biayanya tinggi, ya sudah. Kalau sebuah perusahaan ya pasti akan ninggalin itu kan. Itu. Jadi itu. Lalu yang kedua infrastruktur. Tebu perlu infrastruktur yang baik. Pengairan perlu, terutama di awal-awal tanam itu, di bulan-bulan awal itu sangat perlu. Di bulan-bulan akhir memang harus kering, itu kan. Jadi itu tata kelola air yang baik, budidaya. Nah ini budidaya yang aspek yang buruk untuk kita, Mas. Kenapa? Kita praktis tidak berkembang varietas-varietas tebu di Indonesia. Berbeda dengan Brasil itu selalu memperbarui varietasnya, sehingga produktivitas kalau potensi produksi ya di Brasil itu ada bahkan sampai 20 ton gula. Produksi rata-rata tadi saya sampaikan 8,7, bisa dibayangkan. Indonesia nggak berkembang, Mas, varietasnya itu saja sudah 20-30 tahun terakhir ini nggak berkembang, sehingga produktivitas kita salah satu yang terendah di dunia, produktivitas tebu kita. Sekarang jadi saya tanya haruskah kita menyerah? Haruskah kita menyerah? Bukan. Haruskah ku ulangi lagi? Oke. Haruskah kita menyerah? Atau kemudian kita tetap semangat untuk membuat produksi tebu lebih meningkat? Gimana? Oh ya semangat ya. Tapi kalau usulan saya intensifikasi dulu. Perbaiki varietas. Perbaiki produktivitas. Karena tadi kan sudah saya sampaikan produktivitas kita itu sangat rendah, Mas. Kan hanya berapa tadi? Hanya 5,3 ton kan, bisa dibayangkan 5,3 ton dibanding Thailand yang 6,7, dibanding Brasil yang 8,6, ya nggak ada apa-apanya lah kita lah. Belum lagi tetangga kita sebelah selatan itu Australia kan juga mengembangkan tebu, jauh produktivitasnya. Jadi yang justru yang teramat sebenarnya mereka bukan karena lahan tebunya tapi intensifikasinya tadi. Betul. Dan lahan tebu penting, Mas. Karena kalaupun lahan itu not suitable, produktivitas mereka itu bukan dipicu oleh lahan tebu saja, tetapi oleh teknologi intensifikasi, terutama yang teramat penting tadi varietas. Dan kita selama puluhan tahun tidak berkembang varietas tebu, sehingga produktivitas tebu kita bahkan tadi kan menurun. Saya tunjukkan dari tahun 1987 yang paling tinggi kan itu yang 6,5, sekarang hanya 5,3, bahkan menurun itu kan ya tragis kalau sampai menurun. Itu. Nah, jadi seharusnya di situ konsentrasi penuh bagaimana membuat varietas-varietas yang lebih baik, bagaimana teknik budidaya diperbaiki, ya perlahan-lahan meningkat. Dan pabrik tebu di Jawa kan banyak yang tutup, itu masalahnya juga. Karena itu tadi ketersediaan bahan bakunya semakin lama semakin menurun. Sobat era sekalian, menarik ya apa yang disampaikan oleh
Prof. Dwi Andreas, dan mudah-mudahan bisa menjawab dua hal tadi, bahwa tidak pernah terjadi ada surplus produksi tebu sejak 94. Betul. Ya. Dan karena itu klaim jaksa yang mengatakan harusnya tidak impor itu tidak benar ya, apalagi dalam konteks tahun 2015 2016 yang ketika stoknya turun. Ya, yang stoknya turun ketika Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan, itu satu. Yang kedua, bahwa mengimpor raw sugar itu secara ekonomi jauh lebih menguntungkan ketimbang mengimpor gula kristal putih yang langsung siap dikonsumsi karena nilai tambahnya dinikmati di dalam negeri. Betul. Jadi sebagai penggerak roda perekonomian, ketimbang langsung barang jadi, kan begitu ya, antara barang mentah dan barang jadi. Jadi clear dua hal tersebut. Mudah-mudahan ini bisa ditangkap oleh hakim untuk membebaskan Tom Lembong, sepanjang ya saya sama Prof sama itu komitmennya, sepanjang Tom Lembong tidak terima duit. Sangat setuju. Kalau Tom Lembong terima duit sudah. Mau kebijakan apapun itu bullshit namanya ya kan. Betul, tetapi kalau memang kebijakannya itu rasional dan dia tidak menikmati keuntungan dari pembentukan kebijakan tersebut, maka tidak boleh siapapun warga negara dikriminalisasi. Betul. Prof. Dwi Andreas, silakan closing statement. Bisa 2 jam kalau mau, silakan. Itu kamera kalau mau ke kamera. Digeser ininya sedikit. Okay. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa ini persoalan besar di industri gula nasional kita, kan. Bisa dibayangkan selama 43 tahun ini produksi tebu kita ya segitu saja. Dan ini menghasilkan tantangan besar karena apa? Konsumsi terus mengalami peningkatan. Konsumsi baik untuk yang kita konsumsi sehari-hari yang namanya gula pasir itu, kalau istilah teknisnya gula kristal putih, maupun kebutuhan untuk industri. Ya memang sih idealnya konsumsi gula kita dikurangi dan konsumsi makan kue yang manis-manis juga dikurangi. Itu barangkali salah satu solusinya. Lalu yang lainnya sudah barang tentu perlu upaya keras untuk meningkatkan produktivitas tebu kita di Indonesia, kan. Dan kunci pokoknya adalah pengembangan varietas, karena selama 30-40 tahun sampai sekarang ini nggak banyak berubah varietas tebu. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, produktivitas tebu kita dalam bentuk gula, dalam bentuk ablur per hektar itu salah satu yang paling rendah. Kita jauh lebih rendah dibanding Thailand, apalagi Brasil yang menjadi nomor 1 di dunia untuk produksi tebu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Yang lainnya tadi sudah kita diskusikan. Terima kasih.